with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama yaitu sejarah tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Pada awalnya Jepang merupakan sasaran utama dari pengaturan ini sebagai pesaing utama Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya Jepang kemudian berpulang ke Amerika Serikat dengan mengkopi SCPA. Setelah itu bangsa-bangsa sepakat untuk membentuk suatu perjanjian, Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit di Washington DC pada tahun 1999. Nah, untuk di Indonesia sendiri, alasan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian TRIPS yang mengerti agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan tersendiri tentang desain tata letak sirkuit terpadu. ini sendiri merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu yang diajukan dengan permohonan desain atau badan hukum yang berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup serta syarat desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua koneksi suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi disebut atau dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pasal 1 ayat 2. Kemudian ruang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk yang orisinal. Nah, orisinal di sini apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri, bukan hasil tiruan atau hasil pendesain orang lain. Kemudian hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selanjutnya yaitu tentang syarat memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama itu mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan permohonan yang memuat tanggal, nama alamat lengkap, nama alamat kuasa, serta tanggal pertama kali dieksploitasikan secara komersial. Kemudian yang kedua itu permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri. Kemudian yang ketiga itu salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan, pendaftarannya. Kemudian yang keempat itu surat kuasa khusus. Kelima, surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan. Kemudian yang keenam itu surat keterangan yang tidak menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial. Yang ketujuh itu dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Yang terakhir atau yang ke-8 ini adalah dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pedesain.
permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa permohonan berhak atas desain industri yang bersangkutan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Itu surat keterangan yang tidak menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial. Yang ketujuh itu dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Yang terakhir atau yang ke-8 ini adalah dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pedesain. Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa permohonan berhak atas desain industri yang bersangkutan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai subjek desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu di mana di dalamnya yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Kemudian dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu ini diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Kemudian yang ketiga, jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu ini dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, nah maka pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya itu desain tata letak sirkuit terpadu yang dikerjakan. Nah, dan yang terakhir, apabila suatu desain tata letak sirkuit terpadu ini dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Nah, kemudian DTLST ini dapat didaftarkan apabila DTLST tersebut orisinal. Nah, dan merupakan hasil karya mandiri pendesain tersebut. Kemudian bagaimana sih cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST itu? Nah, cara mengajukannya yaitu yang pertama mengajukan permohonan ke Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang di dalamnya itu memuat mengenai tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama dan alamat lengkap serta kewarganegaraan antara pendesain maupun pemohon, kemudian nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon itu diajukan melalui kuasa, dan tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan tersebut diajukan. Kemudian permohonan itu ditandatangani oleh pemohon atas kuasanya dan dilampiri salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian surat kuasa khusus, surat pernyataan, surat keterangan. Kemudian dalam hal permohonan ini diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Nah, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Nah, kemudian yang terakhir, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain. Nah, permohonan ini harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan itu. Kemudian ada pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, hak desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat beralih atau dialihkan. Yang kedua, adanya pewarisan, kemudian hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu ini tidak serta-merta menghilangkan hak pendesain ya untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam sertifikat desain, kemudian berita resmi desain, maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya lisensi DTLST.
Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak di sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi tata letak sirkuit terpadu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya, saksi pidana terhadap pelanggaran DTLST. Menurut pasal 42 ayat 1 dituntut dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan.